Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafriul Nugra dari kelas 12 IPS 4 nomor 16. Materi yang saya akan hafalkan yakni materi perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu dan antar kelompok. Adapun pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Sujono Sukanto. Sujono Sukanto menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku dalam kelompok masyarakat. Yang kedua, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Sedangkan menurut William Oakland menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur, baik unsur-unsur budaya, baik unsur material maupun non material. Selanjutnya, teori-teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial yang pertama yaitu teori siklus. Teori siklus ini menyatakan bahwa perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat bagaikan roda yang berputar, di mana roda yang artinya manusia tidak dapat menghindarkan dari perubahan sosial ini, dan juga perubahan sosial ini tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Yang kedua, teori linear. Teori linear atau teori perkembangan menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat berujung atau menuju satu titik yang sama. Selanjutnya yaitu perubahan sosial dari teori klasik. Teori klasik yang pertama yaitu Karl Marx. Karl Marx menyatakan bahwa perubahan sosial bersumber pada pertentangan antara kaum proletar dan kaum kapitalis, di mana perubahan sosial dapat tercapai dengan jalan revolusi. Selanjutnya, menurut Max Weber, perubahan sosial terjadi dikarenakan adanya rasionalisme dari anggota masyarakat. Yang ketiga, menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim menyatakan atau mengemukakan bahwa perubahan sosial ialah dapat terjadi karena adanya rekayasa dan perubahan yang tidak stabil dengan tetap berafiliasi pada status quo dengan status quo. Selanjutnya selanjutnya faktor-faktor perubahan sosial. Faktor yang pertama yaitu faktor penyebab. Faktor penyebab yang pertama yaitu penambahan pertumbuhan penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, pengaruh lingkungan alam. Yang keempat, peperangan. Dan kelima, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang keenam, konflik sosial. Dan yang ketujuh, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang selanjutnya, faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, selanjutnya faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang tinggi. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, sistem terbuka lapisan masyarakat. Dan keenam, pendidikan heterogen. Serta yang ketujuh, sikap ketidakpuasan terhadap bidang-bidang tertentu. Dan yang terakhir yaitu orientasi ke masa depan. Selanjutnya, faktor penghambat perubahan sosial. Faktor penghambat yang pertama, kurangnya kontak dengan masyarakat lain. Dan yang kedua,
perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, adat dan kebiasaan. Yang keempat, sikap masyarakat yang tradisional. Dan yang kelima, takutnya tergoyahkan integrasi kebudayaan. Selanjutnya bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, bentuk perubahan sosial lambat dan bentuk perubahan sosial yang cepat. Bentuk perubahan sosial lambat biasa disebut juga sebagai evolusi. Bentuk perubahan sosial lambat ini waktunya agak lama, sedangkan waktu perubahan sosial yang cepat biasa disebut dengan revolusi atau revolusi, yang biasanya memakan waktu agak cukup cepat. Dan yang kedua, bentuk perubahan sosial besar dan kecil. Bentuk perubahan sosial yang besar ini biasanya mempengaruhi suatu sistem yang ada di dalam masyarakat, sedangkan bentuk perubahan yang kecil ini biasanya tidak mempengaruhi sistem yang ada di masyarakat. Contoh dari bentuk perubahan sosial yang kecil yaitu perubahan mode pakaian, sedangkan bentuk perubahan sosial yang besar ini biasa seperti penduduk pertanian menuju penduduk industri. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial yang direncanakan dan yang tidak terencanakan. Selanjutnya, dampak perubahan sosial. Dampak positifnya yakni perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, munculnya lembaga-lembaga sosial yang baru. Dan lembaga-lembaga sosial yang baru. Selanjutnya dampak negatif. Dampak negatifnya yang pertama disorgan sosial, yang kedua cultural shock, dan yang ketiga cultural lag. Ya, terima kasih banyak. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Terima kasih banyak.